Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah mantan kombatan GAM di Kecamatan Payabakung, Aceh Utara menuntut hak lahan bantuan pemerintah yang hingga kini belum diperolehnya. Menjelang Pekan Olahraga Nasional, PON Aceh Sumut September 2024 mendatang, sejumlah atlet olahraga arung jeram tekun berlatih. Sejumlah warga dan perwakilan dinas di Kabupaten Aceh Singkil berlomba berkreasi nasi tumpeng dalam rangka Hari Bayangkara. Pencegahan maraknya judi daring terus bergulir. Ratusan prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa berbaris di lapangan Sudirman, Lok Semawe untuk diperiksa telepon genggamnya. Pemeriksaan mendadak ini mengejutkan prajurit TNI. Pemeriksaan gawai milik ratusan prajurit TNI untuk mencegah aparat keamanan negara agar tidak terlibat judi daring. Para prajurit yang terlibat judi diancam sanksi tegas hingga pemecatan. Sedikitnya 3 pemuda yang diduga terlibat pesta narkoba di Gampung Tengah, Kecamatan Mangging, Aceh Barat Daya diciduk prajurit TNI. 2 pemakai ditangkap tim Intel Kodim 0110 Abdiya. Pelaku berinisial AI, asal Pantai Pirak, Kecamatan Mangging diduga bandar narkoba. Sementara 2 pelaku, yaitu AAR asal Padang, Kecamatan Mangging, dan FR, warga Pantai Gelima, Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, sebagai pemakai. Ketiganya ditangkap di sebuah rumah yang kerap digunakan tempat pesta sabu-sabu. Penegakan kanun atau Perda Syariat Islam masih terus bergulir di Aceh. 4 terpidana kasus khamar atau minuman keras diganjar hukuman cambuk di depan umum. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh pada Senin siang lalu. 4 warga dikenai hukuman cambuk masing-masing 42 kali lantaran nekat minum minuman keras. Keempat terpidana yang dieksekusi cambuk masing-masing MF, AU, Y, dan CR. Para terpidana ini dicambuk karena melanggar kanun syariat Islam tentang maisir atau miras, pasal 15 dan 16 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan fenomena alam La Nina yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak menguntungkan bagi petani. Musim tanam padi sebagian besar terganggu lantaran rendahnya curah hujan. Warga diminta mewaspadai potensi angin kencang dan puting beliung serta petir yang berpotensi terjadi beberapa pekan ke depan. Akibatnya, tanaman padi yang mengandalkan tada hujan terancam tidak tumbuh subur karena kekurangan air. Putra Ketua DPRK Kota Langsa ditangkap polisi karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. BN ditangkap di rumahnya pada 21 Juni 2024 lalu, namun baru diungkap ke publik pada Selasa siang.
Ketua DPRK Kota Langsa, Maimul Mahdi, tidak akan berusaha membebaskan putranya yang ditangkap anggota Polres Langsa. Bahkan Maimul Mahdi mendukung tindakan polisi menindak pelaku kasus narkotika, termasuk putranya. Putranya yang masih berstatus pelajar, tetap diminta agar diproses sesuai ketentuan hukum. Kekeringan menyebabkan warga sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi sejak 3 bulan lalu akibat sumber air kering dan distribusi air dari PDAM macet. Untuk memperoleh air bersih, warga terpaksa menunggu bantuan air bersih. Mereka harus antri selama beberapa jam hanya untuk mendapatkan air bersih yang disuplai dari mobil tangki yang jumlahnya terbatas. Sebanyak 5,9 juta batang rokok selundupan dimusnahkan petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh. Rokok ilegal ini merupakan hasil penindakan kepabeanan di perairan utara Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan dengan cara dibakar di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Aceh, Banda Aceh. Sebagian lagi dimusnahkan dengan dijadikan bahan bakar pabrik semen PT Solusi Bangun Aceh, Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Dua tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK terpaksa mundur setelah terbukti tidak memenuhi syarat. Kedua tenaga PPPK Puskesmas Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil ini kedapatan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi yang tidak sesuai ketentuan. Pengunduran diri kedua tenaga PPPK Puskesmas ini menambah jumlah tenaga PPPK di lingkungan Pemkab Aceh Singkil yang bermasalah. Dua tenaga PPPK berinisial N dan O ini sebelumnya dilaporkan lantaran ditemukan ketidaksesuaian dokumen yang menjadi syarat dalam penerimaan PPPK tahun 2023. Puluhan peserta meramaikan lomba kreasi nasi tumpeng. Beragam kreasi tumpeng ditampilkan pada lomba memeriahkan ulang tahun ke-78 Hari Bayangkara tahun 2024. Sedikitnya 53 peserta terdiri dari masyarakat umum dan perwakilan SKPK atau instansi berpartisipasi pada lomba yang berlangsung di Gor Kasim Tago, Kecamatan Singkil Utara. Beragam bentuk dan ukuran nasi tumpeng ditampilkan sehingga menggugah selera. Kreasi nasi tumpeng ini dinilai para juri. Penilaian diantaranya meliputi kreativitas, higienis, dan rapi, yang merupakan sisi paling diperhatikan pada lomba kali ini. Tadi itu perlombaannya namanya menghias tumpeng. Yang dinilai itu kriterianya yang pertama kreativitas, yang kedua kebersihan, kerapian, cita rasa, yang ketiga, yang keempat tema, kemudian yang kelima itu kerapian, bersihan. Setelah penilaian selesai dan diumumkan pemenangnya, nasi tumpeng itu pun disantap bersama peserta dan masyarakat. Lomba nasi kreasi dan hias nasi tumpeng ini untuk menggali potensi dan kreativitas warga, terutama kaum Hawa dalam menghias nasi tumpeng. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.